setengah kopling itu di mana ketika begini. Jadi kita angkat ini getar mobil, berarti ini setengah kopling dan gas. Mobil tidak mundur tapi selamat datang di channel Jalan Lurus Bos. Video kali ini saya akan mundur dan kita akan melewati tanjakan bos ya. Seperti biasa full kopling, pindah ke R ya, tekan ke kanan lalu tarik ke belakang, ini R. Sampai bunyi tit itu R bos. Lepas rem tangan, kita angkat perlahan. Angkat lagi ya. Angkat, jangan dilepas semua ya bos ya. Angkat lagi. Ini diangkat, kalau terlalu kencang kita full kopling. Nah, seperti ini. Mau jalan lagi kita angkat lagi. Kopling lagi seperti itu, full koplingnya maksudnya. Angkat lagi seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita nggak kontrol nanti kena pohon ini bos, yang kanan bos. Jadi kita akan butuhnya pelan-pelan. Angkat, gak masalah. Kampas koplingnya ini memang harus mundur dari sana. Angkat, kalau dilepas laju mobilnya bos. Kalau pingin awet, jadi kita angkat, awet kampas kopling ya, angkat. Nah, kalau udah jalan kita full kopling lagi, seperti ini. Angkat lagi. Oke, ini full kopling ya. Kurang. Oke. Cukup ya. Pindah ke gigi 1. Angkat lagi koplingnya. Di posisi gigi 1, angkat kopling, mobil jalan, Bos. AC nyala. Nah, depan ini agak tinggi, jadi harus tambah gas. Oke, kita akan belajar cara mengetahui setengah kopling. Video sebelumnya saya pernah bikin video di sini, Bos. Biar tahu di mana letak setengah kopling, kita harus coba di jalan yang tinggi. Tuh, jalannya tinggi. Posisi 1 nih ya. Biasanya kan konten kreator belajar mobil bilang kalau di tanjakan kita angkat setengah kopling baru pindah dari rem ke kanan. Saya juga banyak bilang kayak gitu, Bos. Jadi setengah kopling itu di mana? Misalnya posisi begini ya. Masuk I1. Jadi kita angkat, ini getar mobil, berarti ini setengah kopling, Bos. Taunya dari mana kita lepas rem? Nah, ini kalau setengah kopling mobil jalan kalau jalannya rata ya, Bos ya. Kalau jalannya agak nanjak kayak gitu ya, biasanya di sana kayak ada pengereman kayak gitu, Bos. Jadi caranya biasanya ditanjakan kan angkat sampai getar. Nah, di sini mobil jalan, ini setengah kopling. Nah, kalau udah tahu kira-kira angkanya segini, ini setengah kopling, enak udah, Bos. Jadi kita lepas dulu. Depan ini kan tanjakan nih. Nah, di sini kan tanjakan. Misalnya berhenti, mau ada orang nyebrang atau macet kayak gitu. Jadi kita angkat sampai getar, baru pindah rem ke gas seperti ini. Nah, kalau tanjakannya tinggi, dia gak bisa nahan, Bos. Gak maksimal nahan beban mobilnya. Jadi harus main kecepatan kaki ya, Bos ya. Dari ini setengah kopling, dari rem ke gas kayak gini ya. Harus main kecepatan kaki. Ini ya, kalau ingin tahu ini tanjakan, ini saya lepas. Tuh, tanjakan ya. Ada yang kalau ditanjakan pakai rem tangan seperti ini. Nah, misalnya kalian bawa penumpang full ya, lebih baik kalian pakai rem kaki sama
rem tangan. Jadi kita gak usah nunggu setengah kopling, bisa langsung posisi seperti ini, bisa bareng bos. Jadi kita angkat kopling sambil injek gas ya, kayak gini. Terus turun rem tangannya. Oke, kita mundur lagi bos. Kita mundur lagi. Ini 0 ya. Kita belajar mumpung sepi nih bos. Jadi kalau kalian ditanjakan itu ada 3 cara sebenarnya bos. Yang cara ketiga ini bisa dilakukan tapi jangan sering-sering. Itu dengan cara tanpa rem tangan, tanpa rem kaki. Seperti ini. Depan dulu, ini tanjakan ya. Nah ini tanjakan. Ini kalau saya lepas rem kaki, mobil mundur. Jadi caranya kalau misalnya tanpa rem bisa dengan begini. Nah ini stang kopling dan gas. Ini mobil tidak mundur tapi cepat menghabiskan kampas kopling bos. Nah itu cara yang ketiga. Jadi seperti itu bos ya caranya. Untuk mengetahui setengah kopling bagaimana, kita harus cari jalan rata dulu. Oke, kita berbelok ke kanan. Posisi G1. Ini rata banget nih bos jalannya bos. Setiap mobil itu berbeda-beda ya letak setengah koplingnya. Jadi kalau kalian misalnya belajar mobil A, kita harus tahu letaknya di mana setengah koplingnya dengan cara seperti tadi. Kalau udah dapet, bisa kita coba di tanjakan yang sepi dulu bos. Jangan langsung ke jalan raya. Biasanya tanjakan seperti barusan itu dibutuhkan ketika mau nyebrang. Kadang ada tuh mau nyebrang harus berhenti di tanjakan dulu. Kalau sebentar bisa pakai kopling dan gas saja bisa, tapi durasi sebentar. Karena kalau lama cepat habis kampas kopling. Yang kedua, itu bisa dengan rem saja. Kalau pakai rem saja main kecepatan kaki kanan ke gas. Yang ketiga bisa pakai rem tangan. Nah, itu tergantung kalian mau yang mana ya bos ya. Karena saya sudah bikin tutorialnya, ada yang bilang enakan pakai rem tangan kayak gitu. Ada yang bilang enakan rem kaki saja tanpa rem tangan kayak gitu. Jadi ya bisa dicoba udah bos. Ada 3 cara itu yang menurut saya. Oke, biar tidak lama-lama videonya. Mungkin videonya sampai di sini sementara bos ya. Jika ada yang salah dengan video saya bisa bantu komen. Jika suka dengan video saya bisa dibantu like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.